Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada saat ini kami akan mempresentasikan review artikel dengan judul Better Diagnostic Signatures from RNA-seq Data Through Use of Auxiliary Code Data. Anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, yaitu Stanislaus Anandito Pratomo dengan NIM akhir 151. Saya Muhammad Farhan Warik dengan NIM akhir 153. Dan saya Muhammad Hanif Al-Ghifari dengan NIM belakang 099. Saya Rafa Muhammad dengan NIM belakang 125. Saya Ivan Ahmad Wijaya dengan NIM 115. Oke, baik. Untuk identitas dari jurnal ini, artikel ilmiah ini itu berjudul Better Diagnostic Signatures from RNA-seq Data Through Use of Auxiliary Code Data. Penulisnya yaitu Putri Novianti, Barbara Snook, Saskia Welting, dan juga Mark van de Wiel. Jurnal ini jurnal Bioinformatics, volume 33, nomor 10, halaman 1572 sampai dengan 1574. Tahun terbitnya itu 2017, dan linknya seperti berikut bisa dilihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke tujuan penelitian. Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan akurasi prediksi diagnosis penyakit dengan menggunakan data RNA-seq atau data ekspresi gen. Biasanya model prediksi hanya menggunakan data utama, tapi di studi ini penulis mencoba menambahkan informasi pendukung yaitu kodata seperti data biologis tentang gen yang sudah diketahui sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memilih gen-gen penting dengan lebih baik dan membuat hasil prediksi lebih akurat dibanding metode biasa yang tidak menggunakan informasi tambahan ini. Lalu pada metodenya, pada artikel ini metode yang utama dipakai adalah disebut GR-Rich, yaitu versi lanjutan dari regresi Rich yang bisa menyesuaikan bobot berdasarkan kelompok gen. Gen-gen ini dikelompokkan berdasarkan informasi kodata tadi seperti lokasi gen, fungsi biologis, atau hasil uji sebelumnya. Setiap kelompok diberi penalti berbeda sehingga model bisa fokus lebih pada kelompok gen yang dianggap penting. Bisa lanjut dengan hasil utama. Oke, selanjutnya hasil utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kodata dengan metode G-Rich secara signifikan meningkatkan kinerja prediksi dibanding regresi Rich standar yang tidak menggunakan informasi tambahan. G-Rich juga mengungguli metode klasifikasi lain dalam tugas prediksi diagnostik yang diuji. Meskipun ringkasan artikel tidak menyajikan metrik numerik secara rinci, disebutkan bahwa akurasi Gerich lebih tinggi dari model pembanding, menegaskan keunggulan integrasi pengetahuan biologis. Selain itu, Gerich menghasilkan gen signature yang lebih efisien dengan menambahkan penalti L1 lasso secara post hoc. Model mempertahankan akurasi tinggi meski hanya menggunakan sedikit gen penting, menghasilkan panel biomarker yang ramping namun prediktif. Metode ini juga menawarkan stabilitas solusi lebih baik, mampu mengestimasi penalti untuk grup tumpang tindih, misalnya gen dalam beberapa jalur biologis, serta menyediakan prosedur otomatis untuk memilih kodata paling relevan. Semua kode dan data tersedia secara terbuka melalui RPage, Garage, di Bioconductor dan GitHub, mendukung reproduksibilitas dan adopsi oleh peneliti lain. Oke, selanjutnya ulasan yang dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ulasan untuk kelebihan. Yang pertama, integrasi pengetahuan eksternal, yang dimana Gary unggul karena mampu memanfaatkan kodata. Contohnya kayak jalur molekuler dan epigenetik.
Lalu yang kedua, kinerja dan stabilitas. Lebih akurat dan stabil dibanding regresi Rich biasa dan beberapa metode klasifikasi lainnya. Yang ketiga, efisiensi dan interpretabilitas. Dengan penalti L1 pasca pemodelan, Gerich menghasilkan gene signature yang ringkas dan tetap akurat. Lalu keempat, inovasi metodologis. Menggabungkan regularisasi grup adaptif dan estimasi empirical bias, Gerich efisiensi untuk data berdimensi tinggi dan relativan secara komputasi. Lalu yang kelima ada reproduksibilitas, tersedia sebagai paket open source di Conductor dan GitHub. Kekurangannya, yang pertama ketergantungan pada kodata. Kinerja sangat bergantung pada kualitas dan ketersediaan kodata. Yang kedua, kompleksitas dan kurva belajar lebih kompleks dibanding regresi standar. Yang ketiga, generalisasi terbatas, baru diuji pada 2 studi kasus spesifik. Efektivitasnya pada data atau konteks lain masih perlu dibuktikan. Yang keempat, seleksi fitur tidak built-in. Seleksi fitur dilakukan secara terpisah setelah pemodelan. Pendekatan 2 tahap ini bisa kurang praktis atau memerlukan penyesuaian manual. Yang kelima, perbandingan terbatas. Artikel tidak menyajikan perbandingan mendalam dengan metode lain seperti random forest atau neural network, serta kurang data kuantitatif pendukung. Selanjutnya, relevansi. Oke, baik. Untuk relevansi sendiri, penelitian ini relevan untuk bioinformatika terapan dan diagnostik medis. GRIDE menghasilkan gene signature yang akurat dan ringkas, percepat pengembangan tes molekuler. Contohnya, analisis sampel cervicovaginal swadaya menunjukkan potensi screening kanker serviks non-invasif. GRIDE juga mendukung konsep biopsi cair lewat analisis RNA trombosit. Dengan kodata, model lebih andal, konseptual, dan interpretable. Lalu pada panel gen kecil menurunkan biaya dan memudahkan regulasi. Mungkin boleh dilanjut dengan teman saya. Oke, jadi kesimpulannya itu, yang keseluruhannya, artikel ini memberikan kontribusi penting di persimpangan antara metode statistik bioinformatika dan aplikasi medis. Melalui metode G-Reach dan integrasi kodata, penulis menawarkan pendekatan inovatif yang mampu meningkatkan akurasi sekaligus efisiensi prediksi pada data genomik berdimensi tinggi ini. Dari sisi metodologinya, G-Reach ini memperkenalkan bentuk regularisasi adaptif yang berbasis pada pengetahuan biologis. Sesuatu yang masih jarang diterapkan di praktik. Sedangkan secara praktis, metode ini berhasil menghasilkan diagnostic signature yang ringkas namun tetap kuat, sehingga berpotensi mempermudah implementasi di lingkungan klinis. Lebih jauh lagi, artikel ini mendorong pergeseran paradigma dalam analisis genomik, nggak hanya mengandalkan data mentah, tapi juga mengintegrasikan informasi biologis sebagai bagian penting dari proses analisis ini. Potensi dari pendekatan ini mencakup pengembangan metode serupa untuk algoritma lain, serta memperkuat kedokteran presisi dengan model prediktif yang lebih akurat dan aplikatif. Dengan jumlah biomarker yang lebih sedikit namun lebih relevan, peluang untuk translasi ke praktik klinis pun semakin besar. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara data dan juga pengetahuan untuk mendukung deteksi dini dan penanganan penyakit yang lebih baik. Oke, baik. Ini adalah jurnal atau artikel ilmiah yang kedua dengan judul Polarization, Virality, and Contrary Sentiments for LGBT Content on Instagram, TikTok, and Twitter. Untuk anggota kelompoknya sama seperti yang tadi. Nah, untuk identitasnya, yaitu judulnya itu adalah seperti yang tadi disebutkan, Polarization, Virality, and Contrary Sentiments for LGBT Content on Instagram, TikTok, and Twitter. Nah, penulisnya sendiri itu ada Carlos Barroso Moreno, Laura Rayon Rumayor, Elena Banares,
Marivela Jose Hernandez Ortega. Jurnal ini yaitu Jurnal Profesional de la Información, tahun terbitnya itu 2023 dan tautan untuk DOI-nya seperti tertulis di sini bisa dibaca. Lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, masuk ke tujuan penelitian. Pada penelitian ini mempelajari bagaimana konten LGBT dibuat, dibagikan, dan diterima di Instagram, TikTok, dan Twitter. Fokus penelitian ini pada polarisasi opini, viralitas, dan sentimen positif, negatif, maupun netral. Penelitian juga melihat akun dan topik yang paling menonjol, serta dampak hari-hari penting seperti Pride Days terhadap aktivitas digital terkait LGBT. Metode pada artikel ini, studi ini memakai metode campuran, kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan lewat social listening dari Twitter, Instagram, dan TikTok dengan kata kunci LGBT dalam bahasa Spanyol dan Inggris selama 16 Mei hingga 16 November 2022 dengan total 539.389 postingan. Secara kuantitatif, data dianalisis memakai big data untuk melihat volume, frekuensi, dan keterlibatannya. Sentimen sentimen diklasifikasikan jadi positif, negatif, ataupun netral dengan text mining. Secara kualitatif, peneliti mengkaji 10 konten paling viral dari tiap platform untuk memahami konteks dan penyebab viralitasnya. Oke, untuk hasil utamanya itu, hasilnya menunjukkan bahwa Twitter mendominasi sebagai platform dengan jumlah postingan LGBT tertinggi, yaitu sebesar 61% dari total data. Namun platform ini juga menunjukkan tingkat polarisasi yang paling tinggi, serta menjadi tempat tersebarnya konten-konten dengan sentimen negatif, termasuk yang bersifat LGBT fobia. Meskipun demikian, viralitas di Twitter cenderung rendah dibandingkan dua platform lainnya, yaitu Instagram salah satunya, yang menyumbang sekitar 37% dari total postingan. Memiliki karakteristik berbeda, yaitu sentimen yang dominan cenderung positif, dengan tingkat viralitas yang sedang. Ini menunjukkan bahwa pengguna Instagram lebih banyak memproduksi dan menyebarkan konten LGBT ini dengan narasi yang suportif atau positif. TikTok menjadi platform dengan jumlah konten LGBT terendah, hanya 2%. Namun tingkat viralitasnya tinggi. Di samping itu, konten-konten LGBT ini di TikTok ini lebih banyak memuat pesan positif dan tidak menunjukkan polarisasi yang tinggi seperti di Twitter. Penelitian juga menemukan bahwa terdapat lonjakan signifikan dalam jumlah konten LGBT selama perayaan di hari-hari internasional seperti Pride Day yang menandakan peran momen-momen tertentu dalam meningkatkan kesadaran dan visibilitas LGBT di media sosial. Baik, selanjutnya bagian ulasan. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data dalam jumlah besar yang memungkinkan analisis menyeluruh dan mendalam. Kedua, pendekatan metode campuran kuantitatif dan kualitatif menjadikan hasilnya lebih kuat dan berimbang. Yang ketiga, topiknya sangat relevan dengan isu sosial dan teknologi saat ini, khususnya yang menyangkut representasi kelompok LGBT di media digital. Untuk kekurangannya, yang pertama, pengumpulan data TikTok terbatas karena keterbatasan akses dan kompleksitas sistem platform tersebut. Yang kedua, peran algoritma media sosial dalam memengaruhi penyebaran dan polarisasi konten belum dibahas secara detail. Oh, oke, baik. Selanjutnya ini ada relevansi hasil dari kehidupan nyata dan penerapan praktis, yaitu artikel ini sangat relevan di media sosial sebagai ruang penyuaraan identitas dan isu sosial. Penelitian ini membantu memahami persepsi terhadap komunitas LGBT di dunia digital. Temuannya bermanfaat bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan aktivis untuk menyusun strategi komunikasi yang inklusif serta mendukung kampanye anti diskriminasi daring. Oke, kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam kajian komunikasi digital dan isu-isu keberagaman. Perbedaan signifikan yang ditemukan antara Instagram,
TikTok dan Twitter menunjukkan bahwa setiap platform memiliki karakteristik tersendiri dalam memperlakukan isu LGBT, baik dari segi jumlah, jenis sentimen, hingga seberapa besar konten tersebut dapat viral. Namun demikian, studi lanjutan sangat dibutuhkan, terutama untuk memahami pengaruh algoritma, dinamika komunitas pengguna, dan dampak jangka panjang dari konsumsi konten LGBT di media sosial. Artikel ini menjadi dasar yang solid untuk mendukung pembentukan ruang digital yang lebih aman, terbuka, dan inklusif. Sekian dari review dua artikel ilmiah kami. Kami ucapkan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.